Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan doa sejenak. Selesai. Terima kasih. Langsung saja. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, kelas 6. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Simak penjelasan selanjutnya. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila ke-1 dan ke-2 dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Siswa mampu menerapkan kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan ke-2 dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 3. Siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. 4. Siswa mampu membuat model patung. Nah, mari kita masuk ke materi. Tahukah kamu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Sebelum itu, anak-anak masih ingat kan dengan bunyi Pancasila 1-5? Ya, hebat. Ayo, mari kita baca bersama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, kita akan mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 dan sila ke-2. Sila ke-1 dilambangkan dengan bintang emas dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung antara lain takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, sila kedua dilambangkan dengan rantai emas dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung yaitu persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 dan sila ke-2. Anak-anak harus memahami nilai-nilai ini. Ayo, siapa yang mengaku cinta tanah air Indonesia? Kalau cinta, anak-anak pasti sudah tahu Indonesia terkenal dengan keberagamannya yang sangat banyak. Mulai dari suku, agama, adat istiadat, budaya, bahasa, dan masih banyak lainnya. Salah satu keberagaman tadi yaitu agama. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui. Ada apa saja ya? Coba sebutkan. Wah, hebat sekali. Betul. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Konghucu, ada Hindu, dan Buddha. Lalu, apa hubungan agama dengan Pancasila? Sesuai yang sudah kita pelajari tadi, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pertama, berikut ini adalah contoh pengamalan sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa saja ya? Yang pertama, berteman tanpa membeda-bedakan agama. Kedua, menghormati orang yang sedang beribadah. Ketiga,
melaksanakan ibadah dengan baik sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, saling berbagi antar sesama umat. Itulah contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana dengan pengamalan sila kedua di tengah keberagaman negara Indonesia yang beragam? Indonesia terdiri dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke. Berikut adalah contoh pengamalan sila kedua. Yang pertama, menghormati orang tua. Saling gotong royong. Tidak pilih-pilih teman atau menyakiti teman. Menolong orang lain yang kesulitan, dan saling memberi kepada yang membutuhkan. Dari contoh-contoh pengamalan Pancasila di atas, apabila dilaksanakan dengan baik, maka bangsa Indonesia akan tercipta kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai. Anak-anak harus memahami dan memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, anak-anak juga bisa menyebutkan contoh-contoh yang lainnya, karena masih banyak nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-1 dan ke-2 yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita bahas tentang nilai-nilai Pancasila sila ke-1 dan ke-2. Selanjutnya, masih berhubungan dengan kekayaan negara Indonesia. Indonesia memiliki banyak kekayaan budaya, salah satunya adalah karya seni Nusantara. Yang akan kita bahas pada materi ini yaitu patung. Pengertian patung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tiruan bentuk orang, hewan, atau sebagainya yang dibuat dengan dipahat dari batu ataupun kayu. Jenis patung berdasarkan perwujudannya atau bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu patung figuratif, merupakan patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam. Yang kedua, patung non-figuratif, yaitu patung yang tidak meniru alam. Kemudian, fungsi patung itu dibagi menjadi 6, yaitu 1. Patung dekorasi, patung monumen, patung kerajinan, patung arsitektur, patung seni fine art, dan patung religi. Itulah fungsi patung. Anak-anak bisa mencari pengertian dari fungsi-fungsi patung itu. Anak-anak pasti sering melihat patung kan? Baik patung yang diletakkan di dalam ruangan maupun yang ada di luar ruangan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh patung yang ada di negara kita, Indonesia. Ada patung Jenderal Sudirman, ada patung Pangeran Diponegoro, ada patung Selamat Datang, ada patung Insinyur Soekarno, dan yang tidak asing kita lihat adalah patung W.R. Supratman yang terletak di Purworejo. Wah, bagus-bagus kan patungnya? Lalu bagaimana cara membuat patung? Patung memiliki beberapa teknik dalam membuat. Yang pertama dengan pahat, kedua butsir, ketiga konstruksi, keempat las, kelima cor, dan keenam dengan teknik cetak. Anak-anak bisa mencari pengertian mengenai teknik membuat patung tersebut. Kemudian dalam membuat patung tidak hanya teknik yang kita butuhkan, tetapi kita membutuhkan bahan membuat patung. Nah, bahan membuat patung ini dibagi menjadi 4 bahan. Yang pertama, bahan lunak, bahan sedang,
bahan keras, bahan cor. Anak-anak bisa memperhatikan ada beberapa bahan sesuai dengan karakteristik bahan membuat patung. Pada pembelajaran ini, anak-anak diminta membuat patung menggunakan bahan plastisin. Keterangan bahan dan cara membuat ada di buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, halaman 29. Silakan anak-anak mencoba membuat dengan bentuk sesuai keinginan. Perhatikan juga teknik, kerapihan, dan unsur nilai seninya. Namun, sebelum anak-anak membuat sendiri, berikut ini diberikan contoh membuat patung dari plastisin. Selamat menyimak. Mudah bukan? Silakan mencoba. Gunakan bahan plastisin dan cara yang sudah ditunjukkan di dalam buku tematik. Nah, dari video ini berakhirlah juga materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi kita sudah belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila sila ke-1 dan sila kedua, serta teknik dalam membuat patung. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam menerima dan mempelajari materi yang sudah dipelajari. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.